Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Shalom. Apa kabar anak-anak di rumah? Apa kabar Bu Ginting? Baik, puji Tuhan Bu Nirmala. Wah, semua dalam keadaan sehat dan baik. Anak-anak, hari ini hari Minggu, jadi kita akan mengikuti sekolah Minggu. Tapi, apa memuji Tuhan hanya boleh di hari Minggu, Bu Ginting? Tidak. Setiap hari kita harus memuji Tuhan. Nah, setiap hari juga anak-anak harus rajin berdoa, baca Alkitab. Siapa yang rajin baca Alkitab? Wih, hebat ya. Setiap hari anak-anak harus membaca Alkitab. Nah, anak-anak, yuk kita bangkit berdiri. Yang di rumah berdiri ya, semuanya ya. Kita akan nyanyi dengan semangat pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong saya Bapa, agar saya dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh dan benar. Tuhan Yesus, berkatilah kesehatan anak-anak sekolah minggu kami, berkati sekolahnya, berkati juga orang tua anak-anak sekolah minggu. Oh Bapa di surga, kebaktian sekolah minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang mimpin sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ampunkanlah segala dosa yang kami perbuat setiap hari. Layakkan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Terimalah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, tetap berdiri karena kita akan kembali memuji nama Tuhan. Anak-anak ikutin gerakannya Bu Nirmala dan Bu Ginting ya. Oke, kita akan nyanyi bersama Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang.
sama adik. Wah, Yesus juga sayang pada anak-anak. Semuanya disayangi oleh Yesus. Anak-anak, oleh sebab itu, ayo kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Anak-anak, kita dikasihi Tuhan, dan kalau kita boleh melayani Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena anugerah ya begitu. Ya. Bukan karena aku orang kaya loh, aku orang yang paling cakep loh, aku orang yang paling cantik, aku ini yang bisa melayani Tuhan. Tidak begitu anak-anak. Ya begitu. Ya. Kita semua dapat karena anugerah Tuhan. Kalau kita dapat muka yang cantik, kita dapat kepandaian, itu semua berkat anugerah Tuhan. Maka anak-anak, mari kita memuji Tuhan, kita menyanyi bersama, semua karena anugerahnya. Bukan karena
persiapkan hati kita untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, puji syukur dan terima kasih Tuhan, kalau karena anugerah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin setia, yang semakin hari semakin baik. Biarlah kami terus menyadari Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak yang masih kecil, tetapi Tuhan sungguh mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Umar, supaya Pak Umar boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menyimpan dalam hati kami, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita akan mengawali cerita firman Tuhan hari ini dengan membuka kitab suci kita di 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9a. Sekali lagi, 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9a. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekali lagi, 2 Korintus 12 ayat 9a. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Anak-anak, inilah ayat pembuka kita yang sekaligus sebagai ayat hafalan kita dalam cerita kita hari ini. Hari ini kita akan bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Tema kita hari ini berbicara tentang pekerjaan Allah dinyatakan dalam kelemahanku. Anak-anak, apakah anak-anak pernah merasakan sedih karena tidak dapat melakukan sesuatu? Atau pernahkah kalian merasa kecewa karena tidak dapat membuat orang tua kita menjadi bangga atau senang, atau tidak dapat membanggakan orang tua kita? Kita sering menganggap kelemahan sebagai hal yang buruk sehingga kita membencinya. Namun anak-anak, hari ini kita akan melihat hal indah yang ada di balik kelemahan tersebut. Dalam sebuah perjalanan, Yesus dan para muridnya berjumpa dengan seorang yang tidak dapat melihat sejak lahir, atau saya katakan bahwa orang itu buta. Murid-murid itu bertanya, "Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berdosa, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yesus kemudian meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi. Yesus berkata kepada orang itu, "Pergilah,
basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Orang itu kemudian mentaati perintah Tuhan Yesus. Ia membasuh dirinya di kolam Siloam, lalu kembali lagi kepada Yesus dengan mata yang sudah bisa melihat. Anak-anak, ajaib sekali. Ini pekerjaan yang dimaksudkan oleh Yesus. Allah berkenan menyembuhkan orang buta tersebut dengan cara yang luar biasa. Dengan demikian berarti orang tersebut punya kesempatan mengalami mukjizat dari Allah, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pun menjadi takjub. Yesus berkata pula kepada para murid, "Akulah terang dunia." Yesus mau menjelaskan bahwa kedatangannya di dunia adalah untuk menghadirkan terang. Melalui pekerjaan-pekerjaan baik yang ia lakukan untuk menolong orang-orang yang memiliki kelemahan. Disitulah terang itu hadir. Terang yang membawa sukacita dan pengharapan bagi seluruh umat manusia. Demikian juga kita yang penuh dengan kelemahan. Ketika kita mau menyerahkan diri pada Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan kita yang terbatas menjadi alat yang dipakainya yang dengan luar biasa hebat. Jika saat ini kita memiliki kelemahan, hendaklah kita tidak bersungut-sungut atau bahkan mencari-cari siapa yang menyebabkan kelemahan tersebut. Kita perlu mengucap syukur pada Tuhan atas segala kondisi kita. Sebab Tuhan bisa menggunakan kelemahan yang ada pada diri kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya dan untuk menunjukkan kuasanya yang hebat. Kita akan memiliki kesempatan untuk merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita justru pada saat kita lemah. Sebab jika kita lemah, maka Tuhan akan senantiasa bekerja memberikan pertolongan kepada kita. Misalnya, saat salah satu anggota tubuh kita lemah atau bahkan tidak ada atau tidak berfungsi, Yesus sanggup menguatkan anggota tubuh lainnya sehingga kita tetap mampu berkarya. Saat kita lemah dalam beberapa ilmu atau keterampilan, Yesus pun juga bisa menolong kita untuk menekuni sesuatu hal sehingga kita tetap memiliki keterampilan. Jika ada orang yang mengejek kita karena kita memakai kacamata, punya rambut yang keriting, atau rambut jelek, kulit hitam, kulit kusam, mata besar, mata sipit, atau apapun yang mengejek karena kelemahan kita, apapun bentuk fisik kita, kita harus bersyukur karena Tuhan menganggap kita sangat berharga dan mau memakai kita menjadi berkat bagi sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan sayang pada kita. Dan marilah kita mensyukuri itu, kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, meski
Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Kasih ibadah kami boleh ikuti dengan baik. Biarlah ibadah online ini boleh menjadi kebaikan buat kami semua. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.